Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Kembali lagi di channel Serba Serbi Dunia Pendidikan bersama saya Thoyyib Rizal Nugroho. Oke, di video kali ini saya akan berbagi tentang pembelajaran PJOK khususnya Satuan Pendidikan SMP ya, kelas 9. Oke, sebelum ke materi, kita alangkah baiknya untuk berdoa semoga proses penyampaian materi yang akan saya sampaikan bisa berjalan dengan lancar. Berdoa mulai. Ya, selesai. Oke, kita langsung saja ke materi ya, nggak usah panjang lebar. Tapi sebelum itu, silakan kalian siapkan dulu buku dan ballpointnya. Kali saja ada yang bisa kalian catat atau tidak pahami, untuk saya nanti tanya di kolom komen ya. Oke, kita langsung saja ke materinya. Check it out. Materi olahraga kali ini atau materi penjas orkes kali ini itu tentang bola besar, yaitu sepak bola. Nah, dari sepak bola ini lebih ke wujud lagi, yaitu tentang ke strateginya ya. Strategi dalam permainan sepak bola. Ya. Sebelum materi, saya akan menjelaskan beberapa organisasi sepak bola yang ada di dunia dan di Indonesia ya. Untuk organisasi dunia yaitu adalah Federasi Sepak Bola Dunia, yaitu FIFA, Federation International de Football Association. Itu untuk dunia. Nah, untuk di Indonesia, organisasi sepak bola di Indonesia yaitu PSSI, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia. Olahraga sepak bola berasal dari negara Inggris. Tujuan utama permainan sepak bola adalah mencetak gol sebanyak-banyaknya ke gawang lawan dan menghadang lawan dalam usaha memasukkan bola ke gawang kita dengan teknik, strategi, dan taktik yang efisien untuk mencapai kemenangan. Nah, pengertian sepak bola. Sepak bola yaitu cabang olahraga yang menggunakan bola yang terbuat dari bahan kulit dan dimainkan oleh dua tim yang beranggotakan 11 pada setiap timnya dan beberapa orang pemain inti dan ada beberapa pemain cadangan. Itu pengertian sedikit tentang sepak bola. Masuk ke materi. Taktik dalam permainan sepak bola. Ada 5 syarat dalam satu tim untuk memenangkan suatu pertandingan atau kompetisi yang sangat ketat sekarang ini, yaitu ada fisik, teknik, kerjasama tim, dan mental juara, serta taktik yang jitu dalam suatu tim. Nah, seorang pemain harus menguasai teknik dasar sepak bola, antara lain ada teknik menendang dengan berbagai bagian kaki. Yang kedua ada teknik menahan bola dengan berbagai teknik menggiring bola dengan berbagai variasi, dan yang terakhir teknik menyundul bola yang benar. Nah, lanjut ke pembahasan selanjutnya, formasi permainan sepak bola. Dalam permainan sepak bola ada beberapa formasi penyerangan dan ada formasi pertahanan. Kedua formasi ini dilakukan untuk mencapai tujuan sesuai dengan strategi yang diharapkan. Pola penyerangan dalam sepak bola diterapkan dengan tujuan agar dapat menerobos pertahanan lawan dan menciptakan gol sebanyak-banyaknya sehingga dapat memenangkan pertandingan. Sementara itu, pola pertahanan diterapkan dalam permainan sepak bola dengan tujuan menghalau dan mempertahankan gawang dari serangan lawan sehingga tidak terjadi gol. Nah, itu adalah sedikit tentang formasi permainan sepak bola. Lanjut ke pembahasan selanjutnya. Formasi penyerangan dalam sepak bola yaitu ada 4. Yang sebagian besarnya ya, ada pola penyerangan 1-4-2-4, ada pola penyerangan 1-4-3-3, ada pola penyerangan 1-4-4-2, dan ada pola penyerangan 1-1-3-3-3 atau pola disebut dengan pola libero. Nah, di penjelasan pola penyerangan 1-4-2-4. Cara melakukan sebagai berikut. 4 pemain belakang merupakan pemain bertahan, menjaga gawang, kemudian 2 center back saling bersisihan bisa membantu penyerangan ke depan.
2 fullback bertugas melindungi 2 center back dan juga membantu melakukan penyerangan secara aktif ya. Kemudian pemain tengah harus bekerja keras beroperasi dalam menjaga di lapangan tengah. Nah, 4 pemain depan dipersiapkan untuk menyerang dibantu kedua sayap. Nah, dalam pola penyerangan 1-4-3-3, cara melakukannya sebagai berikut. Kerjasama saling pengertian antar pemain, bertahan dengan ketiga pemain di tengah, koordinasi dan kedua fullback, dan ketiga pemain tengah mengatur untuk penyerangan. Yang selanjutnya, ketiga ujung tombak hanya mengambil bagian dalam pertahanan lawan dengan menekan pertahanan lawan. Nah, ada 2, kalian bisa baca sendiri juga. Pola penyerangan 1-4-4-2, ada pola penyerangan 1-1-3-3, atau pola libero. Kalian bisa baca sendiri, kalian bisa memahami sendiri. Jadi sebelum kalian melakukan suatu pertandingan, jadi si pelatih itu merancang atau membuat pola, baik itu pola penyerangan maupun itu pola bertahan. Jadi merancang sedemikian rupa supaya kita dalam pola penyerangan bisa menembus lawan kita untuk mendapatkan gol sebanyak-banyaknya. Terus pola bertahan, gimana caranya supaya pertahanan kita tidak bisa dibobol atau tidak bisa dilewati oleh pemain lawan untuk memasukkan bola ke gawang kita. Nah, itu ya penjelasannya atau caranya, kalian bisa baca sendiri. Lanjut ke pembahasan selanjutnya, formasi pertahanan dalam sepak bola. Nah, pola pertahanan 1-4-4-2 itu adalah pola pertahanan ya. Kita masuk ke pola pertahanan. Tadi adalah pola penyerangan. Ini pola pertahanan ada 1, yaitu 1-4-2-4-2. Cara melakukannya silakan kalian bisa baca sendiri, bisa ditulis juga ya untuk kalian bisa paham. Saya akan kasih waktu, silakan untuk mencatat sambil saya juga menerangkan beberapa hal dalam pertahanan ya. Jadi dalam pertahanan itu ada barisan yang paling belakang. Yang paling belakang dalam permainan sepak bola untuk menahan serangan lawan. Ada juga pola pertahanan 1-4-3-3 dan ada pola pertahanan 1-5-3-2. Jadi di pertahanan ini harus benar-benar diperhitungkan. Pemain belakang itu harus banyak perhitungannya, gimana caranya tidak mengasihkan ruang terbuka untuk pemain depan untuk men-shooting, untuk mengasihkan pemain tengah untuk mengasihkan umpan terobosan dan sebagainya. Jadi harus berpikir cepat gimana caranya, gimana menutupnya, gimana membuang bola itu seperti apa. Nah, itu fungsinya permainan bertahan. Nah, seorang pelatih harus berpikir keras supaya bisa memberikan formasi pertahanan yang baik supaya tidak diterobos oleh pemain lawan, oleh pemain depan lawan untuk menghasilkan gol yang sebanyak-banyaknya ke tim kita. Jadi seorang pelatih harus benar-benar berpikir keras dalam menginovasikan atau dalam meracik suatu formasi penyerangan dan pertahanan. Ya, kita lanjut ke peraturan permainan sepak bola. Nah, dalam peraturan sepak bola itu ada peraturan pertandingan. Ada offset, ada handball, ada throw-in atau lemparan ke dalam, ada tendangan bebas atau free kick, dan ada tendangan sudut. Nah, peraturan pertandingan. Peraturan dalam pertandingan sepak bola antara lain, jumlah pemain ada 11 orang setiap regu. Lamanya permainan itu 2 kali 45 menit. Waktu istirahat dikasih 15 menit. Memasuki babak kedua, setelah istirahat kedua, kesebelasan harus bertukar tempat. Wasit berhak menambahkan waktu bila ada pemain luka atau cedera. Jika waktu lebih 45 menit, maka dikatakan injury time. Ya. Offset adalah
bentuk pelanggaran apabila bola dimainkan oleh pemain yang berada lebih dekat dari gawang lawan pada bola, kecuali beberapa lapangan permainannya sendiri. Sekurang-kurangnya ada permainan lawan yang lebih dekat pada garis gawang mereka sendiri. Jika pola akhir disentuh oleh lawan, jika ia langsung menerima tendangan gawang, tendangan sudut, lemparan ke dalam, dan bola yang dijatuhkan wasit. Handball adalah dengan sengaja maupun tidak sengaja bola tersentuh oleh tangan. Hukuman yang diberikan adalah penalti. Jika terjadi di daerah penalti, sedangkan tendangan bebas langsung apabila terjadi di luar daerah penalti atau hukuman. Itu handball ya. Lanjut, throw in atau lemparan ke dalam. Lemparan ke dalam dilakukan apabila bola keluar melewati garis samping lapangan. Peraturan melakukan lemparan ke dalam adalah sebagai berikut, kalian bisa baca sendiri ya. Jadi di sampingnya pun ada gambar cara melakukan throw in. Jadi kalian bisa tahapan-tahapannya bisa kalian baca sendiri. Ya, kita lanjut. Tendangan bebas atau free kick dan tendangan sudut. Di samping kiri hadapan kalian itu adalah tendangan bebas, di samping kanan kalian itu adalah tendangan penjuru. Dan pengertiannya kalian bisa baca sendiri. Bisa baca sendiri mau seperti apa caranya, bisa ditulis, mau bisa dikeluar, bisa dicatat atau bisa diingat-ingat atau bisa baca sendiri, terserah kalian ya. Oke, kita lanjut. Oke, mungkin itu saja penjelasan yang dapat saya sampaikan untuk kalian tentang materi sepak bola ya, khususnya di strategi dalam pertandingan untuk kelas 9 ya. Ya, sebelum itu saya ada satu suatu kata-kata yang mungkin kalian bisa difikirkan atau bisa merubah cara pola pikir kalian dalam mencari ilmu. Hiduplah seolah engkau mati besok, belajarlah seolah engkau hidup selamanya. Dari Mahatma Gandhi. Jadi jangan malas dalam mencari ilmu. Teruslah gali ilmu sebanyak mungkin dari manapun itu dan dari siapapun itu. Karena ilmu itu harus dicari kalau kalian ingin jauh lebih baik dari yang sekarang. Oke, itu saja dari saya. Semoga bermanfaat pembelajaran kali ini. Ya, cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.